Ya, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Kali ini kita berada di GPPI Jakarta bersama Pak Ali Kreasindo Mandiri gitu ya. Pak Ali, Halo. kira-kira gimana kabarnya? Untuk hari ini, hari keempat. Hari keempat, udah luar biasa sekali closing kita nih. Ya. Oke. Hari pertama, kedua, ketiga itu udah berapa pertamanya awalnya? Awal kemarin hari pertama baru setengah hari kita udah dapat 19. 19. Oke. Ini kita belum hitung kayaknya, sebagian belum tulis. Oke, kalau teman-teman hadir di sini itu bisa ngeliat tuh udah berjejer banget gitu loh. Menandakan beliau ini lagi laku-lakunya. Nah, sementara isu yang sekarang ini paling banyak ya tahu sendiri lah ya, Indonesia sedang gelap katanya gitu kan. Ya, nah, itu gelap. Nah, betul. Ya, bagi kacamata yang gelap ya. Iya, kira-kira untuk Ali sendiri itu ngefek nggak sih untuk penjualan plakatnya? Di awal-awal udah pasti kita tuh ngefek. Ya. Tapi kita belajar dari pandemi itu. Ya. Untuk mengatasi dampaknya efisiensi anggaran dari pemerintah kita ada. Ya. Dari pendapatan kita umpamanya sebulan itu 100% dan sekarang berkurang 20%. Kemana kita harus menutup 20% itu? Nah, justru dengan kondisi ekonomi lagi lesu, di situ pemikiran saya, adrenalin pikiran saya itu naik. Karena di situ saya kapasitas pikiran saya kosong dan banyak untuk berpikir. Contoh untuk membenahi manajemen saya, membenahi produk saya, mungkin penambahan produk saya, gimana supaya semuanya bisa stabil. Ya, akhirnya ya itu tadi. Kalau pas lagi sih rame biasa, otak saya udah penuh. Cuma ngurusin customer, pelanggan, komplainan, belum yang pemasarannya. Justru di waktu-waktu sekarang kosong ini, kita harusnya lebih banyak berpikir, berkreatif, berinovasi. Ya, makanya kemarin akhirnya saya ciptakan ide-ide apa sih yang bisa saya kembangkan, ternyata ini. Medali kosongan, kita jadi menjual medali kosongan dari emas, perak, perunggu. Emas, perak, perunggu. Ya, ini cocok buat lomba apa aja, termasuk wisuda. Ya, ini bisa di print di DTF, bisa di marking, bisa di print UV. Simple. Jadi teman-teman kalau bisa ngelihat, kalau mungkin hadir ya di sini ya. Ini contohnya nih. Mungkin kalau Ali dulu lebih terkenal di plakat, sekarang lebih berkembang lagi ya sekarang ya? Ya, sebetulnya plakat itu bagian produk dari advertising, sama. Mendali juga termasuk advertising. Souvenir, merchandise. Gitu. Nah, Pak Ali, biasanya nih para pebisnis kalau sedang dalam keadaan kejepit, itu udah nggak bisa mikir ya kan? Nah, justru ke Pak Ali kok sebaliknya ya? Nah, itu kira-kira gimana kira-kira? Ya itu tadi, kalau dalam bisnis kita harus punya buah pondasi. AQ dan SQ. Apa itu? AK boleh pinter, tapi kita harus sabar juga dong. Nah, jangan sampai kita nggak sabar, akhirnya AK kita ketutup. Itu pentingnya. Nah, Pak Ali kira-kira gini, sekarang udah SDM udah berapa nih di kantornya? Di kantor masih 45. Dulu masih 23 ya? Ya, belum yang di luar. Kemarin ada tambahan juga sekitar 15 untuk di workshop satunya lagi. Nah, dalam keadaan yang sekarang agak sedikit gelap, itu untuk yang SDM segitu banyaknya masih bisa nutupin ya? Di bulan kemarin kita sempat rolling. Ya, itu kebijakan saya. Bukan berarti dikeluarkan enggak. Di rolling itu hanya sekitar 3 mingguan. Setelah saya menemukan inovasi ini ya kembali normal. Dan sekarang plakat juga udah normal, melebihi ini. Bahkan hari ini kita lagi produksi itu sekitar 20 ribuan. 20 ribu? Oke. Justru dalam keadaan kejepit bukannya untuk memberhentikan orang ya? Itu juga enggak. Kita dalam perusahaan itu ada sistemnya. Dalam perusahaan prinsip saya enggak pernah meninggalkan sisi kemanusiaan. Ya, itu penting karena perusahaan itu bisa jalan karena karyawan juga. Jangan kita hanya karena sepi kemudian mengeluarkan karyawan begitu aja. Kan sebelum-sebelumnya kita udah dapat banyak sebetulnya. Gitu ya.
Oke, Pak Ali. Sebetulnya potensi itu banyak Om. Kalau mau kita kembangin asal kita tuh fokus. Bahkan di satu titik pun, di satu bidang pun kalau kita kembangkan itu melebihi batas kemampuan kita. Gitu. Karena sifatnya ini kan produksi, otomatis butuh waktu. Gitu loh. Oke. Butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, kesabaran. Jadi kalau kita kembangin satu produk itu sangat luar biasa. Cuman kelemahan kita kadang-kadang yang satu botolnya belum penuh udah nyari botol lagi. Nah, iya. Oke. Berarti kuncinya sabar dulu nih. Ya, istrinya konsisten dan fokus. Saya dulu memulai online itu setelah 6 bulan baru berasa. Oke. Zaman dulu itu. Berarti selama 6 bulan tekor dulu nih? Ya, makanya ada istilahnya jog-jog. Konsistenlah selama 6 bulan, maka akan kita temukan itu sebuah perubahan. Konsistennya 6 bulan, ya, baru menemukan perubahan. Ya. Kalau yang lebih dari 6 bulan sampai setahun gitu gimana kira-kira? Ya harus dipelajari lagi. Apa sih ada kekurangannya? Berarti ada yang salah berarti? Ya, ada yang salahnya. Racikannya. Oke. Berarti 6 bulan salah, diracik lagi ya. gitu. Kebetulan Ali 6 bulannya udah bisa panen nih gitu ya? Iya. Oke. Pak Ali, balik lagi ke industri plakat ya? Iya. Untuk sementara ini kan banyak nih serangan-serangan Cina ini. Apapun itulah ya. Apakah plakat juga diserang juga nih kira-kira? Semuanya bisa kita impor, bahkan bisa kita ekspor juga. Tapi tidak semuanya produk itu bisa diwakilkan, bisa diimpor dari Cina. Kita sebelum menjual barang, pelajari dulu sifatnya barang ini. Kebutuhannya, waktunya, terus kepada siapanya, terutama waktu. Gitu loh. Plakat ini kan butuhannya serba urgent. Dalam waktuan hari, kadang jam. Gitu loh. Pak, saya batu plakat umpamanya 200 kirim ke Bandung. Kalau zaman dulu itu bisa 2 minggu, 3 minggu, sekarang enggak, hitungan hari. Kalau kita ambil ke Cina, itu udah pasti mikir waktu jangka panjangnya, belum kapalnya, belum ini. Nggak bisa beli sedikit juga rupanya kan? Ya, ketika ambil 100, nambah lagi 200, nambah lagi 5, nambah lagi 10, ternyata produknya nggak ada. Gitu. Nggak semuanya sebuah produk itu bisa diimpor ke Cina, enggak. Gitu loh. Oke. Kayak makanannya nggak bisa kan? Nah, sama. Kebutuhan kita beda, pasarnya beda. Nah, kira-kira untuk yang lokal sendiri nih, yang kayak Pak Ali dan lain-lain, ada nggak kira-kira? Ada banyak. Iya. Tapi lain rezeki, lain ini ya? Semua kembali ke kitanya. Ya. Itu tadi. Kita membangun perusahaan, membangun sebuah usaha, membangun sebuah rumah produksi apapun itu ya. Yang dibutuhkan itu 2 sebetulnya, IQ dan SQ. Gitu loh. Ketika otak tuh boleh pinter, tapi hati kita nggak bisa sabaran, sama aja. Percuma ya? Ya, terutama untuk sebuah produk, untuk sebuah branding, marketing. Sampai sekarang saya juga nggak pernah mau menjelek-jelekan produk lain, nggak mau. Yuk kita angkat bareng-bareng. Indonesia tuh pasarnya sangat luas. Mungkin saya ini baru sekitar 20 atau 25 atau 30%. Baru 30%. Kalau 20%, anggaplah 20.000. Bagi 1% sehari berapa? 200. Kita ngurusin sehari 50 orang, 30 orang udah nggak sanggup, Pak. Artinya dibenahin apa? SDM kita. SDM itu bagian dari perusahaan. Ya. SDM akan terkelola kalau pimpinannya bisa mengelola dirinya sendiri. Ya. Indonesia beda Om sama Jepang. Oke. Di Jepang owner bisa marah, di Indonesia nggak bisa. Marahnya owner Indonesia sama Jepang beda. Ya. Kalau yang Indonesia gimana kira-kira? Karena dimarahin, besok bubar. Iya. Berarti kurang disiplin atau gimana sih? Apa memang budayanya kita gitu atau gimana? Untuk kelas produksi emang karakter SDM kita emang begitu, harus pinter-pinter. Iya. Makanya kalau kita bisa mengontrol emosi kita, insya Allah kita bisa mengontrol karyawan. Tapi semakin nggak bisa dikontrol 1, 2, 3, ya mau nggak mau ikutin aturan. Awal dibina dulu. Ya.
Kalau nggak bisa, dibinasakan. Iya, betul. Nah, Pak Ali, untuk yang hari terakhir ini, itu udah sampai minimal di unit berapa unit sih? Terakhir kemarin kita jujur hampir 9.000 piece. Hah? Iya, ini belum hitung lagi. 9.000 piece? Iya, kita belum hitung. Kalau 9.000... Ini sebetulnya pelanggan lama, cuman lagi belanja di online, di pameran, dapat potongan diskon. Ya, ada juga beberapa customer baru. Separuhnya lah ya, baru ya. Sebetulnya pameran itu bukan jualan produk, membangun sebuah branding. Itu dia. Nah, salah kalau kita jualan produk itu seperti jualan pecel lele, es teh manis di pameran itu salah. Contohnya siapa? Aqua. Itu produk paling hebat di Indonesia untuk jenis minuman. Tapi masih tetap pameran. Apakah Aqua jualan minuman di pameran? Enggak. Yang jualan siapa? Toko-tokonya di belakang, di depan, di luar. Nah. Betul. Itu. Jadi kita harus memaknai filosofi pameran itu apa? Walah, iya. Tapi begini ternyata nggak semua pebisnis yang setuju dengan itu. Iya. Kadang-kadang, ini kenapa nih hari terakhir kok masih gini-gini aja gitu loh. Nah, itu tadi ada namanya pameran itu menghasilkan jangka pendek, jangka panjang. Kalau jangka pendek itu bagi orang yang punya mindset pedagang, bagi orang yang mindsetnya bisnis akan memikir jangka panjang. Nah, dan itu yang tahu hanya mindsetnya pembisnis gitu loh. Anomalinya, algoritmanya dia naik turunnya enggak. Itu pun kembali ke after service juga. Kita harus lobby, kita ngirimin produk lagi, kita WA lagi, belum nanti komplainan. Wah, kompleks sebetulnya. Iya. Kalau jualan es teh manis ya hari ini selesai minum bayar. Iya, betul, bahkan bisa pindah tempat lain. Betul. Nah. Kira-kira dalam 90.000 tadi ya? 9.000. 9.000? Iya. Itu produksi berapa hari itu? Ini di workshop kita emang udah saya siapin. Kurang lebih ini kita 2 minggu udah kirim. Oke. Iya. Siap sebar semua lah ya? Iya. Oke. Nah, inginnya nih di pameran GPP ini berapa lakunya kira-kira? Maunya? Nggak ada target sih. Nggak ada target ya? Target saya ke depan market saya naik. Bos, itu dia. Jadi kalau dihitung pameran per hari ini di luar konsumen lama, sebetulnya kita nggak nutup. Nggak nutup. Tapi bicara anomali sebuah perusahaan akan naik terus dampaknya nanti. Oke. Ini lagi sedang berpikir nih. Jadi ternyata pameran itu belum tentu laku ya. Maksudnya belum tentu balik modal atau gimana gitu ya? Belum tentu balik modal. Iya. Oke. Berarti hanya untuk tadi ya. Membangun branding, membangun silaturahmi, membuka jaringan, memaintain langganan lama, nyari pelanggan baru. Kayaknya ilmu itu deh harus disebarin ke teman-teman kayaknya. Karena memang ada beberapa temen yang nggak sabar. Ini gimana nih kok sepi banget nih. Hari 4 udah nggak ada 3 biji doang maksudnya yang terlalu gitu-gitu loh ya. Yang paling berat itu kan membranding sebuah produk. Tapi kalau beli sekali orang bisa. Jangka panjang. Belum nanti saingan kompetitor. Belum after sales-nya. Oke. Paling untuk saat ini itu udah pelanggan berapa sih orangnya? Se-Indonesia. Kira-kira Indonesia itu udah berapa ribu orang kira-kira? Kayak sensitif kalau saya buka. Angkanya aja, berapa ribu orang? Mungkin di atas 20.000. 20.000 untuk bisnis plakat ya? Iya, yang udah pernah kontak ke saya. Karena saya punya database-nya. Di situ bukan hanya pemain printing aja ya. Dari pemain printing, advertising, pemain plakat, souvenir. Berarti semua pelanggan itu di handphone semua? Ada di handphone. Teman-teman, hati-hati handphonenya ya. Ini kita udah cloning handphone, tenang kok. Ya maaf makanya saya kadang-kadang suka lama ya. Ini handphonenya memang gini, ini dalam yang serem ini. Gitu kan? Makanya dari konsumen segitu banyaknya, yang harus kita perbaikin apa? Sistem dan manajemen dan SDM itu. Oke. Sistem jalan, SDM nggak punya, itu nggak jalan juga. Cuma ya. SDM ada, manajemen SDM sistem nggak ada, sama juga nggak jalan. Jadi antara IQ sama SQ itu harus kesinambungan. Oke. Dari 45 itu udah diajarin semua itu ya? Iya. Nah kira-kira dari teman-teman yang 45 itu
udah ada yang beberapa turun ilmunya Pak Ali ke orang-orang itu ya? Gimana? Ilmunya Pak Ali udah turun ke beberapa orang ya? Udah, banyak kok. Produk saya tuh banyak yang mencontoh saya. Iya. Bahkan cara kerja saya banyak. Iya. Pak Ali, kira-kira gini, dari ilmu yang diturunin semua, tahu-tahu orang ini keluar, buat yang baru. Menurut Pak Ali gimana kira-kira? Nggak apa-apa. Hidup itu kan ada masanya. Masa emas, masa perak, masa perunggu. Mau sampai kapan kita nyari uang itu? Kalau Ali ini di masa mana nih? Masa-masa emas. Emas? Ya, mungkin di usia 50 atau 60, mungkin saya juga pemikiran udah beda lagi. Oke. Berarti perusahaan itu cenderung efek banget sama yang pemiliknya kayaknya? Iya. Oke. Apa pemilik yang gitu berimbas ke perusahaannya? Iya. Oke, gitu. Saya mengenal Pak Ali itu sekarang lebih wise loh, lebih bijaksana banget loh. Amin. Iya. Beliau ini paling belajar cepat banget dan luar biasa lah. Ya, belajar dari kehidupan juga step by step. Di situ punya masalah, di situ ada penyelesaiannya langsung kita. Oke. Dimana kita harus bijak juga. Oke. Kan pasar ini nggak mungkin kita kelola sendiri. Kita tuh punya batas kemampuan, Pak. Kemampuan berpikir, kemampuan mengeksekusi, kemampuan mengelola SDM, kemampuan untuk memproduksi, waktu buat anak, waktu buat istirahat, buat ibadah. Cuma berapa persen sih kita kerja sebetulnya? Kalau solusinya mana kita bagi. Oke. Bagi itu yang susah ya? Iya. Kalau hidup hanya sekedar nyari uang terus, yang ada kita sakit. Udah pernah lewati soalnya? Udah pengalamin. Iya. Iya. Makanya saya belajar dari situ kan. Oke. Wow. Hari ini banyak banget insight yang luar biasa banget. Nah, Pak Ali kira-kira gini. Penambahan produksi udah ya? Udah. Kemarin sebelah udah beli, tambahin ke atas gitu. Nah, kira-kira untuk distribusi sekarang. Itu udah seberapa besar distribusinya untuk Indonesia? Kita udah hampir seluruh Indonesia. Oke. Dan untuk ekspedisi kita sekarang udah fleksibel. Kita semua pegang semua ekspedisi. Ya. Kembali ke permintaan konsumen mau kemana. Oke. Ya. Itu memang langsung user apa memang dibuatkan depo-depo untuk distribusi? Saya dari dulu komitmen di awal saya menjaga marketnya pasar. Saya tidak melayani IO, tidak melayani corporate. Kalaupun ada paling tidak bisa 1, 2, 3 lah. Dan itu hal nggak bisa dihindari. Namanya dunia online ya. Oke. Tapi 95% bahkan 99% saya fokusnya di agen. Membangun reseller. Biarkan mereka ya teman-teman yang mencari order, saya yang produksi. Itu komitmen saya. Jadi saya tidak mau main 3 kaki, 5 kaki. Nanti pasarnya fokusnya nggak jelas nanti. Yang akhirnya merusak pasar. Jadi saya nggak mau menyakitin konsumen saya. Ya. Ini yang kadang-kadang bisa dibilang bagian dari SQ. Kita nggak boleh serakah hidup. Nah, terkadang ini kan pengen satu wilayah atau satu daerah sebanyak-banyaknya agen untuk supaya bisa jual sebanyak-banyaknya. Itu yang buat hancur harga ya? Iya, itu ngancurkan harga. Yang kadang menghancurkan harga itu pemain tradisional. Karena cuma bisa gerinda di rumah sendiri, di ruko atau di kontrakan, mereka bisa jual murah. Karena SDM tidak ada. Iya. Produksinya rendah. Sebetulnya perusahaan itu, Pak, kalau kita hitung, itu kan 12 bulan. Kita bayar karyawan itu jatuhnya 13 bulan. Nah, ya kan? 13 bulan bahkan nggak ada libur. Tapi pekerjaan itu kita produksi sebetulnya maksimal tuh kalau udah perusahaan besar yang udah jalan itu bisa 10 bulan, bisa 8, bisa 9. Itu sebuah perusahaan. Sisanya libur. Sisanya sepi, mungkin Imlek, mungkin tahun baru, lebaran haji, banyak. Tapi untuk ini kalau bisa dibilang bagian dari marketing ya? Ya, marketing, manajemen. Menurut analisa Pak Ali gitu? Ya, tapi bayar rumah, bayar kontrakan, bayar sewa, bayar tetap 12. Belum nanti maintenance. Tuh, banyak. Tapi yang produktif kadang-kadang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, belum ditambah kondisi ekonomi kayak begini. Ini harus pikirkan. Makanya kalau mau rusak harga, itu harus pikirkan kayak gitu.
Akhirnya sepi, anak buah dibuang. Ya, ya. Nah, itu kan. Ganti yang baru, gaji lebih murah lagi. Ya. Tapi ngajarin baru lagi. Ya. Giliran diambil orang lain marah. Nah. Iya. Betul. Iya. Iya, mungkin secara mudahnya, logika mudahnya, memang gitu, ngurangin orang, ambil yang baru-baru karena murah, yang dulu karena 2 kalinya, sekarang dapat 2 orang dengan gaji yang sama, emang tapi ngajarin dari awal lagi gitu ya? Iya, ngajarin dari awal lagi. Ya bisa-bisa mungkin datanya malah diambil orang gitu. Oke. Berarti Alikrasindo ini selalu mengayomi ya supaya mereka bertahan gitu ya? Anak buah itu bagian dalam perusahaan saya dibilang nomor 1. Oke. Iya. Oke. Nomor 1. Oke. Makanya kalau saya mau sedekah itu kadang kantor dulu saya urusin. Oke. Iya. Nah nanti teman-teman kapan-kapan kita sowan ke Pak Ali Krasindo, saya mau nanya nih karyawannya bener nggak itu udah happy banget kerja di sini gitu? Boleh tanya ini. Bentar. Mas, kita tanya ya ini. Iya tuh. Nih manajer saya nih. Ini jujur nih. Manajer saya nih. Mas ini mas. Ya. Nah, teman-teman mau nanya. Kita lagi ngerjain bosnya nih. Itu kira-kira untuk kejar di Alikrasindo, bekerja di situ, itu kira-kira nyaman nggak sih? Wah, kalau dibilang nyaman lebih dari kata nyaman sih Pak ya. Ini asli nih bro, ini asli nih, tidak ada tendensi apa-apa ini. Ya nggak ada, asli. Asli. Nah, rata-rata justru orang yang udah resign dari Alikrasindo itu pasti pengen balik. Oke. Pasti. Nah kira-kira dari Pak Ali sendiri, dari sosok perusahaan itu sendiri, itu kira-kira yang dinyamanin apa kira-kira? Ya salah satunya dia sebagai bos ya, itu terlalu sih buat saya memanusiakan manusia karyawan. Dia apa yang dia kasih buat karyawan itu ya, itulah kan bos itu kan salah satunya memanusiakan manusia ya. Salah satu karyawannya dia itu. Separuhnya. Iya. Yang lain nggak tahu ya. Oke, terus. Gitu. Nah. Makanya apa yang dia kasih buat karyawan itu, makanya karyawan itu ya pada betah. Gitu. Itu yang membuat mereka betah rata-rata kayak gitu. Oke. Yang mungkin yang nggak ditemukan di tempat lain. Nah, itu dia. Setuju. Oke, mantap Mas. Siap. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman kita tadi udah langsung cross check ya, bahwasanya memang nyaman banget itu. Nah, kira-kira nanti kita mau nanya lagi nih, kira-kira untuk membuat kenyamanan tadi, supaya tetap nyaman, tetap rukun, itu apa nih kuncinya kira-kira? Kisi-kisinya aja. Kisi-kisinya. Pertama kita di perusahaan selalu memiliki tempat ibadah. Itu musola itu wajib kita ada. Kita sediain. Mohon maaf Mas, kira-kira dari 45 atau lebih tadi itu Muslim semua ya? Muslim semua. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, ya. Terus? Terus untuk setiap Jumat kita namanya makan bareng ada. Oke. Sebulan sekali yang udah keluarga besar itu dapat beras 20 kilo. Oke. Hitungan lembur dihitung lembur, hitungan jam kerja. Kita gitu. Dan untuk bonus tahunan kita ada sesuai target. Terus THR kita full. Oke. Dihitung sesuai dengan masa kerjanya. Nah, gitu. Oke. Bali, kita ngomong agak belak-belakan sedikit ya. Iya. Di mana orang para pebisnis lah ya. Untung rugi, kalau banyak, untung banyak, bla 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 gitu kan, minimal si pemilik ini harus lebih banyak gitu. Nah, kira-kira wajar nggak sih gitu? Mau ambil untung lebih banyak. Iya, maksudnya yang tadi nggak harus beras lah, udahlah. Nggak harus inilah, lu cukup gaji aja gitu kan. Lu juga kerja di sini gitu. Ya, itu kembali ke kebijakan owner masing-masing. Saya bilang sih, kita nggak bisa menyalahkan satu pihak atau apapun. Bukannya semua kalau dikeluarin bakalan berkurang nih. Ngeluarin beras, ngeluarin ini, ngeluarin itu. Oh, saldo tinggal berapa nih kan gitu. Enggak juga? Enggak. Oke. Berarti memang mainnya ilmu ikhlas nih berarti ini. Ya, itu tadi kan. Ilmu susah tiru tuh ilmu ikhlas. Ya enggak ada ujungnya. Iya. Seberapa? Ya, termasuk kemarin kita dapat 20.000 itu luar biasa. Oke. 20.000 piece. Saya sebut namanya, bukan sebut namanya tempat ya, Bekasi. Daerah Bekasi. Orang advertising. 20.000. 20.000. Satu orang aja. Satu orang aja. Dalam bulan apa itu?
Ini hampir 2 bulan pekerjaan. Buat dia doang sendiri tuh? Ya, perusahaan rokok internasional. Wis. Ya. Nggak perlu saya sebut ya. Ya kan jangan. Saya punya NDA, aturan main dalam perusahaan. Mantap. Ya. Minimal Biar semangat lah yang lainnya. betul. Ya. Teman-teman gini. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bagi teman-teman, ini pengen belajar ke Bali. Gimana? Pengen belajar ke Bali. Iya. Ilmu tadi. Kira-kira bisa nggak bagi sedikit bahwa untuk ya perusahaan yang benar itu bagaimana? Iya. Perusahaan yang baik yang sehat itu bagaimana? Kira-kira ada nggak kisi-kisi aja? Jangan semua. Banyak. Ya, simpelnya cuma 2, AQ dan SQ. Hah? Itu aja. Iya, itu aja. Kalau kita jabaran banyak. Dikit aja. Kalau Tiga jabaran aja. AQ bisa kita dapat di Google, di sekolahan, tapi SQ itu butuh orang tuh harus diuji dulu kadang-kadang. Gitu loh. Butuh pengujian berapa Butuh lama, waktu, iya. Ya tergantung masalah juga. Iya. Makin Makanya kadang kalau ada masalah saya tuh kadang suka. Itu untuk membuka pintu untuk kita belajar lagi. Contohnya aja apa? Ini ekonomi, kebijakan kayak gini-gini. Itu sebetulnya sebuah pintu untuk kita lebih berkembang lagi. Gitu loh. Oke. Ini ada yang unik nih di Pak Ali nih, di mana orang akan menghindari masalah. Iya. Pak Ali, kalau ada masalah nggak apa-apa, ayo Iya. diselesaikan kira-kira bisa Iya. kayak gitu ya. Ya. Justru waktu yang sekarang ini lagi mulai goyang gini, Ya, ya itulah ilmu filosofi Cina. Ya, saya baca itu kitabnya Sun Tzu. Teknik berperang itu sama dengan bisnis sebetulnya. Jadi pelajari situasi, pelajari lawan, pelajari produkmu. Udah, itu jaminan berhasil. insya Allah berhasil. Itu yang dilakuin Ali sekarang ini. Iya. Ketika ada monitor, saya juga akan membaca. Diam tapi di belakang kita membaca. Emang untuk saat ini kompetitor yang lain ada yang sebesar Ali Krisnadu ini ada? Banyak. Di luar juga banyak. Nah, Apa lain Rompang? sesuatu barang yang bagus akan naik itu pasti akan dicari sama orang. Minimal sebagai pemakai, sebagai fan, sebagai kompetitor. Orang tidak suka, orang suka banyak, udah pasti. Sesuatu produk yang naik itu pasti itu risiko. Cuman kita bisa ngeblok. Gimana sih supaya kita di atas terus? Ya, boleh dong kita berjuang. Kita bagi ilmu boleh, tapi jangan semua. Nah, semua juga nggak bisa mungkin. Bahkan bisa lebih hebat dari saya bisa. Banyak. Karena ilmu itu kan kesinambungan. Akan berkembang terus. Contoh saya dulu belajar di Blok M. Ya, dengan guru saya. Dan sekarang guru saya belajar jadi ikutan saya juga. Tapi tetap dia guru saya. Ya. Guru tetap guru, tapi ilmu itu kan nambah terus kalau kita gali. Ya. Sekarang justru ngalahin gurunya nggak? Secara market mungkin iya, tapi filosofi guru tetap guru, nggak bisa dikalahkan. Iya. Betul. Ini saya suka ini. Tetap menghadap guru walaupun apalah Iya. itu. Karena ilmu jasa itu kan nggak bisa kita bayar utang lunas. Nggak bisa kita lunasin. Jadi ilmu itu dibawa mati ya. Iya, bawa mati. Iya. Oke teman-teman, ini udah jam 1 itu di Kopi Grafika itu ada acara seminar kayak ini. Iya. Kita tadi mampir dikit ke Ali Klasik Mandiri mau kita ngobrol, habis itu jam 1 kita Iya. sebelah. Iya. Ali ada kata-kata terakhir buat teman-teman? Ya. Untuk teman-teman di advertising, printing atau souvenir atau lainnya menyikapi kondisi sekarang ini nggak usah putus asa. Ya. Untuk dunia plakat aja kalau kita kembangin itu sebetulnya kita udah nggak sanggup untuk ngurusinnya. Tergantung kita mau menjalankannya seperti apa, sungguh-sungguh apa enggak. Tuh. Jadi sebetulnya kita tuh menyimpan potensi yang sangat luar biasa. Yang mungkin 1 biji pun kalau kita kembangin itu ternyata kita nggak sanggup. Tuh. Simpulannya itulah rezeki dari Allah. Oh Iya. Sekali lagi ya. Iya. Walaupun saya setengah mati juga kalau dengan rezeki percuma juga. Iya, tapi harus dipelajari dulu, Pom. Kenapa saya begini-gini? Tapi ketika hidup tuh mencapai titik nadir,
ya udah harus pindah. Gitu loh. Oke Pak Ali. Ya. Matur nuwun sangat. Sama-sama. Ini luar biasa banget. Ya. Ini obrolan yang jarang-jarang ini dibuka-buka dikit-dikit ini ya. Ya. Oke, thank Ya. you guys. Oke, ya. Yuk. Ya.